ومعاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Salat Jumat. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-Nabiyul Mustafa wal Mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa antim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin farajah wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Asy-Syu'ara yang firman-Nya adalah sebagai berikut: Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun, pada hari ini manusia ketika engkau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun, maka hartamu, jabatanmu, kedudukanmu yang engkau sandang di dunia tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Wala banun, dan juga anak-anakmu tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali engkau hadir datang menemui Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan jiwa yang bersih, dengan jiwa yang suci, yaitu jiwa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 tahun 1 kali yang telah kita rasakan dan kita alami setiap tahun, bahkan Ramadan, yang maknanya berasal dari kata ar-ramadu, yaitu membakar. Yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Yang kedua, sifat-sifat dan akhlak yang tercelah. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan yang telah kita lalui bersama-sama, tidak lain hanyalah karena Allah memberikan dan mendatangkan hukum ketika semua di antara kita khususnya dan manusia umumnya pada akhirnya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan jiwa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jiwa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengarahkan kita semua ke arah kesucian. Bahkan ditunjukkan dengan satu simbol ketika manusia telah meninggal dengan kain kafan yang bermakna putih. Itulah doa mudah-mudahan seperti kain kafan yang telah dipakainya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mensucikan jiwa manusia, jiwa kita khususnya, adalah dengan amal ibadah kita. Karena Allah telah memberikan jalan kepada kita. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan, sesungguhnya amal ibadah akan menggugurkan dan menghapus kesalahan-kesalahan termasuk dosa-dosa kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak ada lain bahwa amal ibadah adalah kendaraan satu-satunya kita yang harus akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena amal di sini adalah sebagai kendaraan kita, maka Allah mengingatkan kepada kita semua pada surat Al-Kahfi, ayat potongan surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa Allah falyamal sholihan, maka siapapun yang ingin bertemu dengan Allah, bertemu dengan pertemuan yang menyejukkan dan pertemuan yang indah, kata Allah, falyamal amalan sholihan, maka pertama haruslah menunjukkan amal soleh yang harus kita lakukan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian yang kedua, ketika kita menyembah kepada Allah,
jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan siapapun ataupun dengan apapun. Maka inilah iman dan amal yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Akhirnya ketika sewaktu-waktu manusia itu telah dipanggil oleh Allah, maka insya Allah kita semua seperti apa yang ditunjukkan oleh warna kain kafan itu. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itulah bekal doa manusia ketika telah berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah amal ibadah yang harus kita tunjukkan, karena itulah salah satu usaha, salah satu syarat untuk bisa datang kepada Allah agar kita bisa mempersembahkannya. Itulah satu-satunya harta kita yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga menyampaikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah adalah Tuhannya, adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka beramal dan menetapi yang kita namakan dengan istiqomah. Beramal tapi tidak istiqomah. Allah mensyaratkan di sini beramal, kemudian yang kedua adalah istiqomah, berkelanjutan, tahan banting, tidak gampang bosan. Dan inilah penyakit yang susah kita hadapi dalam kehidupan kita. Apa kata Allah ketika manusia itu beramal kemudian istiqamah? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka hidup di dunia akan dijamin oleh Allah tidak ada rasa ketakutan, tidak akan ada rasa kesedihan, kesusahan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ulaika ashabul jannah jazaa'an bima kanu ya'malun. Kemudian ketika telah dipanggil kepada Allah, Allah menyatakan orang yang istiqomah adalah penghuni pewaris surgaku sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan dengan istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka amal ibadah sebagai kendaraan kita dalam hidup kita. Ketika kita beramal, maka kita harus bisa melakukan istiqomah, yaitu menetapi apa yang telah kita lakukan dalam amaliyah kita. Oleh karena itu, Nabi kita menyampaikan kepada kita semua dalam sebuah nasihat sabdanya, alaikum bil a'mali ma tutikum. Wajib atas kalian semua, hai umat-umatku, beramal ma tutikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan kepada kalian, hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahabbal a'mal indallah ma duwima wa in qal. Sesungguhnya amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal ibadah yang istiqomah, berkelanjutan, wa in qal, walaupun amal ibadah itu dalam keadaan sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang kedua adalah ayat yang telah memberikan jaminan kepada kita ketika kita melakukan amal ibadah, ketika kita melakukan amal ibadah dengan istiqomah, ketika di dunia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Tetapi ketika telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pewaris surga. Syarat yang harus kita lalui yaitu beramal. Ketika beramal adalah istiqomah berkelanjutan. Pada ayat lain Allah mengingatkan kepada kita tentang istiqomah. Mengapa saya berbicara tentang istiqomah? Karena kita telah melalui Ramadan. Allah memberikan Ramadan adalah tujuannya untuk agar bisa kita membiasakan diri menggembleng selama Ramadan. Maka setelah Ramadan lahirlah istilah Syawal, bulan setelah Ramadan yang bermakna meningkat, artinya sudah terbiasa apa yang telah kita lakukan di Ramadan itu. Inilah yang kita namakan dengan istiqomah, yaitu berketetapan dan menetapi, tetap semangat apapun yang telah menyerang keadaan kita di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada surat Fussilat ayat 30 dan 31 Allah juga mengingatkan kepada kita. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang telah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya, kemudian beramal dan istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun, akan mengawasi hidupnya. Allah Subhanahu wa taala firman janji Allah dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 dan 31. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya menjaga hidupnya. Allah tahafu wa la tahzanu, malaikat itu akan berkata, janganlah engkau merasa takut, janganlah engkau dalam hidup ini merasa susah. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ketika engkau meninggal, maka bergembiralah kalian semua, surga telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu ayat istiqomah, ketika kita masih ada kesempatan diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, semua tadi itu kemudian dibuatkan suatu tembang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang sering kita dengar, yaitu lir ilir, ayo berangkatlah kalian menuju Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga ini berdasarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah, infiru hifafan wa sikalan, ayo berangkatlah kalian semua, hai manusia-manusia yang mengaku umat Muhammad, baik itu ringan ataupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan korbankanlah hartamu dan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Model seperti itu adalah lebih bermanfaat dan lebih baik kepada kalian jika kalian mengetahui semuanya. Pada bait yang terakhir, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, bulannya masih ada sinar. Itu adalah kita, dikiaskan bulan oleh Sang Kanjeng Sunan. Bulan yang ada sinar itu artinya sehat, tidak gerhana, tidak sakit. Berangkatlah, karena lir ilir, karena nikmat yang ada pada kita ini adalah lengkap. Lahir batin, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalayangane. Tempatnya masih luas, keadaannya masih luas, masjidnya di mana-mana, sumber belajarnya untuk meningkatkan kualitas ibadah, pemahaman masih luas. Ulamanya, ustadznya banyak sekali. Ya surah surah ayo semangat.
apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ini berdasarkan dawuh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maubudun fihima kasirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak diabaikan manusia hidup di dunia. Al-faragu, yaitu nikmat sempat, wassehatu, dan nikmat sehat. Itulah persis mumpung padang rembulan masih sehat sebelum gerhana. Dan wal farahu, dan nikmat sempat mumpung jembar kalangani ya surah ya berangkatlah, insyaallah Allah selalu melindungi kita, malaikat-malaikatnya pun akan bersama-sama semangat akan menyertai kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Inna ahsanal kalamallahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tawfiru biha ad-dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihil mansub. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma ala arba'i khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin.